Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 872. Pak Yuda, yuk kita mulai, silakan dibacakan Pak. Baik Pak, yang pertama dari seorang laki-laki berusia 49 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Aleichem Pak Eras yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama, Pak, di dalam 1 Korintus 1 ayat 22 dan 2 Korintus 5 ayat 5, tentang jaminan kuasa Roh Kudus. Apakah ayat ini berkaitan satu sama yang lain? Tolong penjelasannya ya Pak. Dibaca dulu ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, ini bicara soal interest. Betul ya, nggak salah ya? Ya. 1:1-22 ya. Ya, 1 Korintus 1:22 itu ada tandanya di sana Pak. Oke, terus. Ada tanda. Lalu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nggak ada hubungannya. Ya. Jadi 1 Korintus bicara soal interest orang Yahudi yang mencari tanda, semeion. Ya. Dan orang Yunani yang berkanjang pada filsafat. Ya. Makanya kan orang Yahudi berkata, tunjukkan kalau kau Mesias buat mujizat gitu ya. Lalu 205 ayat 5 itu tadi bicara mengenai apa? Roh Kudus jaminan Pak. Jaminan bahwa Allah serius menyelamatkan kita dengan memberikan Roh Kudus. Ya. Itu. Jadi tidak main-main. Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan kedua dari penanya yang sama. Oh ya Pak, happy birthday ya Pak. Oh ini sudah lewat. Ya, teruskan. Saya doakan Pak Eras panjang umur, Terima sehat selalu, kasih. sukses selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Amin. Yesus sempurna atas Pak Eras dan keluarga besar. Terima kasih. Jaga kesehatan ya Pak. Saya sedih kalau Pak Eras sakit atau dibully sama orang. Tetap semangat ya, Pak, dipakai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya mau berterima kasih kepada Pak Eras karena Pak Eras sudah menyampaikan firman Tuhan yang keras sehingga karakter saya dibentuk dan diproses. Dan saya menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga besar juga tim pelayanan dengan berlimpah-limpah. Oke. Ya, We love you ya. Terima kasih untuk dukungannya. Jadi 1 Korintus tadi bicara mengenai interest, ketertarikan. Orang Yahudi selalu minta tanda untuk membuktikan dia itu Mesias atau tidak. Sedangkan orang Yunani mencari kebenaran lewat filsafat. Oke, itu kalau di Korintus. Terus yang berikutnya 2 Korintus 5 ayat 5. terus 5 ayat 5 bahwa Allah serius menyelamatkan kita dengan memberikan Roh Kudus nih sebagai jaminan aku serius kamu selamat dan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tuhan berkati. Terus Berikutnya dari seorang pria berusia 32 tahun, masih single, tinggal di Toraja. Shalom Om Eras Bapak Rohaniku. Terima kasih untuk pengajarannya. Saya percaya apa yang Bapak ajarkan adalah kebenaran yang sejati. Doakan saya Pak untuk kuat menghadapi realitas hidup yang kuhadapi saat ini. Masih muda sudah sakit-sakitan, ditambah lagi keadaan ekonomi. Saya tinggal bersama orang tua, ayah, ibu sudah tidak ada, sudah meninggal. Orang tuaku pun tidak bijaksana atau kurang waras, temperamen dan karakternya buruk. Aku sering bertengkar sama dia kalau ada hal-hal yang tidak kusukai dia lakukan. nggak boleh. Yang ini nggak boleh. Kamu tidak suka apa yang dilakukan orang tuamu, kamu harus diam. Mulai hari ini kalau kamu masih melawan orang tua, kamu nggak diberkati nak. Ini yang membuat jiwamu sakit. Ini yang membuat kamu jadi jiwamu sakit, tubuhmu ikut sakit. Sekarang kamu harus belajar apa yang Om Eras ajarkan, diam, diam, diam. Jangan banyak bicara, jaga pola makan dan olahraga. Oke? Lakukan apa yang Om Eras ajarkan. Ingat ya, terhadap orang tua kamu tidak boleh melawan, walaupun dia salah. Diam. Kamu keras kepala, kamu bisa dihajar Tuhan. Tidak pernah diberkati kalau melawan orang tua. Walaupun dia salah, diam. Terus, Kalau saya tegur dia marah, karena saya tegur pakai marah juga. nah, Doakan saya untuk bertekun belajar kebenaran yang Bapak ajarkan. Aduh. Membuang kepahitan dan kebencian terhadap orang tuaku. Maaf Pak, tulisan terlalu panjang. Terima kasih sudah membaca. jadi kamu jadi sehat atau tidak tergantung sikap kamu nak. Yang satu ini buat kamu sakit. Jadi kamu harus mulai menghormati orang tua dengan tidak melawan dia. Walaupun dia sama kamu kasar, keras, tapi kamu tidak usah melawan dia. Terus. Dari seorang perempuan berusia 29 tahun sudah menikah tinggal di Yogyakarta. Shalom Bapak Erasus dan tim Abam yang saya kasihi. Sehari-hari saya mengurus rumah tangga dan memiliki salon kecil-kecilan sembari mengasuh anak dan suami bekerja.
Pertama, saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Eras berkat firman dan teladan Bapak. Saya merasa pikiran dan cara hidup saya banyak diubah dan semakin ingin hidup kudus untuk Bapak. Langsung saja Pak ke masalah yang saya ingin tanyakan. Sejak 2018 ketika saya hamil, saya pulang ke Lampung ke rumah orang tua untuk melahirkan dan mulai mendengar pengajaran Bapak di gereja saya di Lampung dan di radio dan mulai mengikuti semua khotbah dan ibadah lewat Truth ID. Kemudian setelah anak saya lahir dan saya rasa saya sudah bisa mengasuhnya, saya kembali lagi ke Yogyakarta. Di situ saya mulai mengajak suami untuk ibadah di GSKI dan mendengarkan Truth. Suami merespon dengan dingin dan sedikit marah. Di tahun 2020, awal-awal ketika saya mendengar khotbah Pak Eras, di rumah suami saya menunjukkan sikap tidak sukanya dengan memutar musik yang lebih kuat. Kemudian pernah juga bilang sesat. Di situ saya tidak menunjukkan amarah saya dan saya hanya diam dan sampai sekarang tetap dengar pengajaran Bapak. Sampai sekarang suami mungkin sudah terbiasa mendengar dan tidak marah lagi. Selama ini saya berusaha mempraktekkan ajaran Bapak untuk sabar dari dia. Di tahun 2018 saya bergereja di satu gereja. Walaupun saya merasa tidak nyaman lagi di sana, saya tetap ikuti suami. Tahun 2020 pindah ke gereja lain dengan pertimbangan jarak lebih dekat dari rumah. Dan saya pun tidak nyaman di sana karena pengajarannya yang sangat duniawi dan hanya menuntut berkat Tuhan dan tentang menikmati berkat dan mencari berkat di bumi. Tapi saya tetap sabar dan tetap bergereja di sana karena saya tahu anak saya butuh teladan di mana setiap hari Minggu saya harus beri contoh untuk ke gereja. Saya sering mengirim video khotbah Bapak ke suami supaya suami mau mendengar dan mau sama-sama berubah pola pikirannya tentang Tuhan dan bersama-sama sevisi untuk ke langit baru bumi baru. Menurut Bapak, apakah saya harus tetap bergereja di gereja saya sekarang? Dan sampai kapan ya Pak di gereja tersebut saya tidak mengambil bagian pelayanan atau apapun karena saya tidak mau terikat di sana. Saya hanya ibadah saat hari Minggu saja. Apakah saya harus tetap menahan diri dan sampai kapan ya Pak? Terima kasih sebelumnya Pak. Mohon nasihat dari Bapak. Mohon maaf kalau tulisan saya terlalu panjang. Saya berharap Pak Eras selalu sehat. Kami masih butuh bimbingan Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi yang kamu lakukan, ikut suami dulu. Sampai suami menemukan hampir tidak ada gereja dan pendeta yang benar. Ya, baru nanti kamu akan bisa memperkenalkan Truth ID ke dia. Tunggu waktunya. Pergilah ke gereja demi suami dan anak-anakmu. Dalam kesalahan khotbah yang kamu dengar, itu pun bisa diolah Roh Kudus di dalam hatimu dan membawamu kepada kebenaran. Amin. Ya. Terus. Berikutnya dari seorang pria lajang, umurnya tidak diinfokan, tinggal di Tapanuli Utara. Shalom Bapak Rohaniku, semoga sehat selalu supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pak, bolehkah aku minta buku kenosis Bapak dan buku-buku yang lain? Yang berikut saya mewakili pemuda Tapanuli merindukan kehadiran Bapak selalu di Tapanuli, khususnya Tapanuli Utara. Supaya semakin banyak anak muda diubahkan yang menjadi laskar Kristus di zaman milenial yang sudah semakin rusak ini. Percayalah Pak, apa yang saya ungkapkan ini bukan kebetulan semata, tentunya atas izin Tuhan dan doa tulus seorang pemuda Tapanuli. Sekali lagi thanks Pak, Tuhan memberkati. Cayo, semangat. Kami kirim buku soal kenosis tentunya, lalu buku-buku yang lain ya. Kita dukung Tapanuli karena sekarang kita punya STT Ekumene di Medan. Dan di Medan kami punya gedung sendiri. Gedung besar 1.400 meter. Dan asrama. Dan sekolah kami, sekolah yang benar-benar kami garap sebaik-baiknya. Dan nanti kami beritahu alamatnya kalau ada pendaftaran. Bagi yang tidak mampu kami akan beri beasiswa. Kami juga membangun sekolah SMA di Medan. Jadi bagi yang tidak mampu kami juga bantu. Tapi sebaiknya kalau ada biaya harus mendukung karena sekolah ini mahal. Kami menyediakan asrama ya di GSKI Rehoboth Medan yang dipimpin oleh Bapak Justan Silaban. Ya, itu untuk SMA-nya. Lalu kalau untuk STT Ekumene ketuanya Bapak Alen Pangaribuan. Ya, GSKI Metanoia Medan. Oke, Tuhan berkati. Maju terus. Berikutnya dari seorang ibu rumah tangga berusia 25 tahun memiliki satu orang anak tinggal di Kalimantan Barat. Shalom Pak Erastus. Pak, saya kepahitan kepada suami saya. Luka batin di hati saya sudah melekat. Saya hanya ingin sembuh dari trust issue Pak. Tolong kasih saya doa pelepasan. Saya pengen berdoa dengan nyaman, selama ini setiap saya berdoa selalu garing rasanya. Suami saya punya sifat agresif, saya setiap hari dibentak, sedikit kesalahan yang saya lakukan pasti emosinya langsung meledak.
Waktu saya hamil bahkan sampai sekarang Pak, dia suka chat dan gombalin perempuan. Dan sejak saat itu saya sudah tidak percaya lagi dengan suami saya. Dan selalu negatif thinking. Sifat pemarah sangat melekat pada dirinya. Usia pernikahan kami baru 2,5 tahun, tapi sisi baiknya dia masih ada perhatian dengan saya dan anak saya, dan masih bertanggung jawab menafkahi kami. Dan belum pernah melakukan KDRT karena saya hanya diam dan menangis jika dibentak. Mungkin kalau saya melawan pasti sudah terjadi KDRT. Oh iya Pak, saya pernah diancam ingin dibunuh, ditampar, dan ditendang. Dengan sifatnya yang begitu, saya merasa kalau suami saya tidak sayang sama saya. Saya pengen sembuh dari luka batin, Pak. Sekian Pak Erastus yang terkasih. Maafkan iman saya yang masih sangat newborn. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tidak diam. Kamu jangan usahakan cerai dan tinggalkan rumah itu. Karena kamu masih membutuhkan dukungannya. Kamu lihat bagaimana Tuhan akan bertindak. Kamu hidup suci, kamu rajin berdoa, kamu hidup dalam kebenaran. Bagaimana Tuhan akan merebut suamimu untuk kamu dan anakmu. Lakukan ini. Ya, doa pagi bersama saya. Dengarkan semua siaran Truth ID untuk mendewasakan kamu. Hidup ini singkat dan tragis. Kita bersiap-siap ke langit baru, bumi baru saja. Mengalah itu indah. Diam itu tajam. Oke, teruskan. Berikutnya pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun tinggal di Tangerang. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Saya mau bertanya Pak, apakah manfaat yang kita peroleh apabila kita rutin doa pagi? Karena akhir-akhir ini saya hampir tiap hari mengikuti doa pagi yang diadakan oleh Truth ID. Terima kasih, Shalom, dan Tuhan berkati Pak dan tim Abam. Pak Yuda tahu banyak kesaksian ya. Orang yang ikut doa pagi diubah Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saya sendiri sebagai yang ikut doa pagi, yang memimpin, merasa diubahkan oleh doa pagi. Buktikan. Apakah doa pagi mengubah atau tidak. Yang pastinya telah ada testimoni kesaksian doa pagi mengubah. Kalau bagi pendeta akan lebih diurapi dalam pelayanan. Diberi banyak hikmat. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita berusia 62 tahun, single parent, tinggal di Jakarta Selatan. Minta tolong didoakan putra bungsu saya bernama ini. Sekarang sedang ada teman wanita lain beragama non-Kristen, tapi saya tidak setuju. Bagaimana cara mengatasinya, Pastor Dr. Erastus Sabdono? Mohon petunjuknya. Sedangkan anak saya sepertinya tidak mau melepaskan wanita ini. Minta tolong agar Tuhan bantu mutusin dengan cara Tuhan. Ya. Jangan bersikap kasar. Tunjukkan ketidakpersetujuan, tapi jangan kasar. Yang kedua, beri kasih yang lebih tulus kepada anakmu. Perhatikan dengan lebih tulus. Ketiga, beri contoh kehidupan. Keempat, berdoa. Lakukan ini. Rebut anakmu untuk Tuhan dan Tuhan pasti menolong kamu. Amin. Teruskan. Dari seorang wanita berusia 25 tahun tinggal di NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya punya masalah dalam rumah tangga saya. Sebelum saya bertanya sama Bapak, izinkan bercerita sedikit tentang rumah tangga. Awal saya menikah dengan suami saya tahun 2018. Suami saya masih aktif gereja dan selang beberapa bulan kemudian dia mabuk-mabukan, suka bergaul dengan anak-anak muda, menghabiskan waktu luang dengan teman-teman dengan pesta pora. Singkat cerita, tahun kemarin suami saya terjun dalam judi online, di mana uang bulanan kami dipakai untuk main judi online. Mabuk-mabukan dan sekarang suami saya sering chatting sama perempuan di belakang saya. Dan ketika saya tahu dan saya bertanya kepada suami, dia marah sama saya, bahkan dia mencaci maki saya, mengeluarkan kata-kata yang tak membangun kepada saya. Sudah 5 tahun kami berumah tangga dan kami dikaruniai 2 orang putri. Saya sempat berpikir untuk pergi dari rumah membawa anak-anak dan meninggalkan suami saya. Saya tidak sanggup hidup seperti ini setiap hari. Setiap saya berdoa, saya sisipkan doa untuk suami saya, supaya dia bisa berubah. Tapi semakin saya berdoa, suami saya semakin menjadi-jadi. Pertanyaan saya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mempertahankan rumah tangga saya? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Perlakuan tidak adil suami kepada istri itu tidak gratis. Dia pikir dia akan bisa buat itu terus. Perbuatan orang itu akan dituai, yang ditabur dituai. Dia mabok, chattingan perempuan sementara sudah punya pasangan, ya, bersikap kasar, ya, itu menyakitkan sekali. Sudah punya anak 2. Kamu hanya menunggu bagaimana dia akan menuai apa yang dia tabur. Dan kamu
hanya menunggu bagaimana Tuhan membela kamu. Tapi sebaiknya jangan tinggalkan rumah dulu. Kamu lewati hari ke hari, sampai satu titik tertentu kamu pegang ucapan saya. Tuhan pukul dia. Baru dia akan mencium kakimu dan berkata, engkau wanita yang bisa menolong saya. Hanya kamu yang bisa menolong dia, nak. Jadi kau bertahan di rumah itu. Oke, Tuhan berkati. Supaya bertahan harus doa pagi ya. Dengarkan khotbah saya. Nggak ada cara lain, nasihat lain nggak ada. Hanya ini dan ini memang pasti terjadi. Ya, tidak mungkin tidak terjadi ya. Oke deh, yuk baca teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 51 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Papua. Saya ingin bertanya kepada Bapak Erastus, Bapak rohaniku. Anak perempuan saya berusia 28 tahun, punya pacar usia 31 tahun. Mereka telah berpacaran selama 4 atau 5 tahun, dan pacar anak saya ini sudah masuk Kristen dan dibaptis. Orang tua pihak lelaki meminta mereka untuk segera menikah, dan kedua anak ini, mereka ada rencana untuk menikah. Hanya saja orang tua dari pria itu agama Buddha ya? Iya, agama Buddha, dan bersikeras pernikahan mereka ini juga diadakan secara Kristen dan juga dengan cara Buddha, jadi 2 agama ya. Jika tidak bisa diadakan secara Buddha, orang tua pihak laki-laki ini bilang pemberkatan di gereja tidak usah dilakukan biar adil bagi mereka juga, seperti itu. Orang tua si anak laki-laki ini belum tahu jika anak mereka sudah pindah agama jadi Kristen. Tapi anak lelaki ini sudah pernah memberitahu kepada orang tuanya bahwa ia memilih jadi Kristen dan akan pindah agama meskipun jika suatu waktu putus dengan anak saya. Dia tetap mau jadi orang Kristen. Itu yang anak lelaki ini sampaikan kepada orang tuanya. Orang tua anak lelaki ini mau supaya ada ritual penghormatan bagi orang tua dan juga buat leluhur mereka gitu, Pak Eras. Kira-kira gimana ya? Apa diperbolehkan jika tidak memegang dupa dengan memberi penghormatan dengan tunduk kepala gitu aja? Dengan tangan tanpa dupa. Kalau dari anak saya pribadi, dia anak gadis yang tegas dan berprinsip tidak mau mendukakan hati Tuhan. Dan hanya mau pernikahannya diberkati di gereja saja. Tidak dengan cara lain, hanya di gereja. Dari pihak si pria, dia sebenarnya berpihak dengan anak saya, tetapi juga tidak mau orang tuanya kecewa, atau anak saya kecewa juga dan membuat orang tuanya jadi tambah benci kepada anak perempuan saya. Si anak lelaki ini seorang anak yang sangat baik dan sudah cukup dekat dengan kami. Saya juga berprinsip sama seperti anak saya. Dan saya menyerahkan semua keputusan kepada anak saya, Pak Eras. Sebab saya tahu pasti bahwa anak saya ini anak yang takut akan Tuhan dan tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Saya mohon petunjuk dan masukan dari Bapak Eras untuk masalah anak saya ini. Terima kasih Bapak Eras. Elohim Yahweh memberkati Pak Eras dan keluarga serta seluruh tim Truth ID. Kalau mau jalan tengahnya ya nggak usah ada acara di agama mereka, juga di agama Kristen. Cukup didoakan di rumah atau di hotel. Jadi pemberkatan itu tidak harus pakai seremonial kok. Yang penting diberkati, didoakan maksudnya. Ada janji nikah sedikit. Jadi jangan kelihatan di gereja, di rumah saja. Itu bisa, tidak harus. Nah, mengenai penyembahan kepada leluhur. Ini menjadi masalah pelik. Kalau anak Anda memang keberatan menolak, jangan dipaksa. Tetapi kalau di situasi tertentu di mana seseorang bisa memberikan penghormatan kepada nenek moyang, itu bukan menyembah. Penghormatan kepada nenek moyang bukan demi yang sudah mati, tapi demi yang sudah hidup. Tapi tergantung bagaimana seseorang memiliki kemampuan memahami hal ini. Kalau anak Anda keberatan ya jangan lakukan. Tapi kalau untuk menghormati yang masih hidup karena yang sudah meninggal ini pernah punya jasa untuk mereka dan cara menghormati jasa mereka dengan cara itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Tetapi ini tergantung masing-masingnya. Ini pelik tapi ini solusi yang saya bisa sampaikan. Jangan paksa mesti di gereja sampai orang tuanya tidak mau hadir. Kita egois sedangkan hanya untuk sebuah seremonial yang itu tidak menentukan kebahagiaan. Oke, nangkep ya. Doakan di rumah aja, pendeta mendoakan, cukup surat kawinnya dia dikeluarkan. Nggak ada kok syarat-syarat bahwa harus ada seremonial. Kristen itu luar biasa. Ya, oke. Teruskan Pak, ini Pak. Berikutnya ada sebuah usulan dari seorang pria berusia 30 tahun. Shalom Pak Eras, Pak saya WA cuma mau kasih usul. Pak Eras tolong dong Bapak ciptain lagu-lagu Natal buat kami orang-orang Kristen.
Bapak kan hebat bisa ciptain lagu-lagu rohani. Sekalian Pak, ciptain lagu Natalnya juga. Soalnya kalau hari Natal bosan Pak, lagu Natalnya begitu terus. Oh ya Pak, terus kapan ya jemaat GSKI Rehoboth bisa retreat bareng sama Pak Eras? GSKI Rehoboth buat acara retreat dong Pak, supaya sama jemaat juga bisa saling mengenal. Oke. Terima kasih Pak. Ini disimpan baik-baik, usulnya bagus. Ya. Lagu Natal, ada lagu-lagu Natal saya yang baru dinyanyikan terakhir ini. Ya. Seperti itu, na na na, syadu ini. Itu lagu karangan saya, lagu Natal. Ya. Ada lagi lagu-lagu Natal saya yang lama yang hampir nggak pernah didengar orang. Ya. Tapi terima kasih untuk usulan ini bisa dimunculkan. Ya. Dari seorang wanita berusia 42 tahun tinggal di Jakarta. Ya. Pak, saya ikut Bapak dari tahun 2007. Anak saya yang pertama laki-laki lahir di tahun tersebut. Jadi sejak anak saya lahir, saya sudah ikut ibadah dengan Pak Erastus. Saat ini anak saya sudah 16 tahun dan dia sudah memiliki pandangan sendiri. Dia beberapa kali bilang ke saya kalau dia tidak damai beribadah di Rehoboth. Dari sekolah minggu sampai remaja saat ini dia bilang gak bisa dapat apa-apa. Karena seperti nonton konser saja saat ibadah. Dia juga sangat terganggu dengan teman-temannya yang berpakaian tidak sopan di gereja. Seperti anak-anak perempuan pakai baju tidak berlengan, pakai baju crop top, dan kebanyakan juga ibadah sambil scroll sosmed dan main game. Dia merasa kelas yang terlalu besar dan tidak adanya sifat kekeluargaan membuat dia tidak nyaman. Ini remaja atau anak suami? Remaja usia 16 tahun, Pak. Oke. Tapi dari sekolah minggu tidak merasa damai, katanya begitu. Oke. Terus? Dia merasa bahwa ibadahnya menjadi hanya rutinitas belaka dan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Berkali-kali dia minta kami sekeluarga untuk pindah gereja, padahal saya sudah sangat nyaman dengan Pak Erastus. Saya dan suami sudah mencoba juga beberapa kali pindah ke gereja-gereja lain. Namun saya dan suami seperti tidak mendapatkan makanan rohani yang cukup. Tapi anak saya justru merasa senang dengan perkumpulan remajanya yang kekeluargaan dan orang-orangnya berpakaian sopan dan tidak ada yang main gadget selama ibadah. Ini semua yang dia ceritakan ke kami. Dan dia bilang bahwa di kelas remaja Rehoboth saat perjamuan kudus dibagikan roti dan anggur. Walaupun belum dibaptis, juga katanya tidak apa-apa ambil saja. Padahal saya memang pernah mengajarkan dia bahwa perjamuan kudus hanya untuk orang-orang yang sudah dibaptis. Jadi dia merasa seperti tidak menghargai arti perjamuan kudus. Kenapa anak-anak remaja semua perjamuan walaupun ada yang belum dibaptis? Sekedar info, anak saya ini sangat kritis, dia belajar teologi sendiri dan dia sekarang sangat pandai berdebat dengan teman-teman muslimnya. Karena dia mempelajari Al-Quran juga dan dia bilang dia adalah seorang apologet. Dia sangat suka dengan gereja ortodoks yang menurut dia sesuai dengan gereja mula-mula. Dia tidak suka gereja yang seperti konser, dia lebih suka gereja yang tenang saat beribadah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya ingin kami sekeluarga di satu gereja saja. Karena saya pernah konsultasi dengan pimpinan remaja di Rehoboth. Tapi Bapak Nixon. Yeah. Tetapi saya tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Mohon bantuannya, Pak. Saya harus bagaimana? Karena kalau saya menasihati dia lebih pintar menjawab karena dia lebih fasih teologinya dibanding saya. Saya terus terang selalu kalah debat, Pak. Sampai saya bilang kalau kamu mau debat sama Pak Eras saja gimana? Pak Eras lebih tahu semuanya, kalau sama Mama sudah tidak bisa lagi karena Mama juga terbatas pengetahuannya. Tolong saya, Pak. Terima kasih Pak Eras. Salam hormat saya, Bapak sehat. Salam hormat saya, Bapak sehat selalu. Terima kasih sudah bersedia membaca dan menjawab. Ya, selalu saja ada anak-anak seperti ini. Kalau remaja Rehoboth itu tidak berkualitas, tentu yang datang tidak sedikit. Ya. Tapi yang datang itu banyak. Pembina-pembinanya juga berkualitas sebenarnya. Pak Greg Nixon itu berkualitas dengan timnya. Ya. Tetapi kalau dari sekian banyak remaja ada yang main gadget, ya selalu ada. Di gereja saja juga selalu ada. Tapi tentu tidak semuanya main gadget ya. Pasti ada 1-2 yang main gadget. Lalu yang pakai apa tadi? Top tank. Ya, crop top istilahnya. Ya itu ya. Pasti ada juga. Ya. Ini karena kita di Jakarta dengan natur atau culture seperti ini. Tapi yang ini bisa diperhatikan ya. Hanya di sekarang ini kita hidup di tengah-tengah kota modern dengan cara hidup yang sudah begitu modern ya. Lalu mungkin entah bagaimana anak ibu ini sudah lebih cun dengan kebaktian-kebaktian yang dari gereja mainstream. Nggak pakai tepuk tangan, nggak pakai angkat tangan. Dan itu dianggapnya yang lebih rohani. Kalau pakai tepuk tangan ya kayak konser. Padahal gereja kami ini sebenarnya sudah menghindari unsur konser. Unsur konser itu kan bukan soal lagunya apa. Tapi apakah yang tampil di depan itu mau show atau tidak. Itu yang sering saya kritisi. Tidak boleh show di depan.
Tapi karena mungkin dipandang itu lagu pakai tepuk tangan, ada lampu-lampu, lampu lightingnya. Lalu kesannya seperti konser. Jadi pengertian konser di sini karena ada unsur-unsur showbiz yang ada di dalam lingkungan dunia. Lalu mengenai doktrin ya bagus kalau dia bisa belajar teologi lalu merasa apologet. Umurnya berapa ya? Umur anaknya 17 tahun. Oh itu udah bagus tahun, loh umur segitu. Saya kira harus dilayani khusus. Ya. Ibu bisa membawa kepada Pak Glenn Nixon pribadi. Pak Glenn Nixon saya kira seorang yang cukup cerdas. Ya dari muda dia selalu bersama dengan anak saya. Dia seperti anak saya juga sebenarnya. Jadi ibu harus memberi contoh kehidupan yang memukau anak itu sampai anak itu benar-benar melihat kemuliaan Allah dalam hidup ibu. Kalau suatu ketika ibu membawa dia ke gereja yang dia suka, pergilah. Ibu bisa mengajak dia pagi hari pergi ke gereja yang dia senang demi keselamatan dia. Sorenya atau hari yang lain ibu bisa ke Rehoboth atau melalui online. Betul nggak? Jangan memaksa dia ke Rehoboth. Pasti juga ada hal-hal tertentu yang membuat dia memiliki sikap seperti itu. Kalau Rehoboth tidak berkualitas, jemaatnya sudah habis. Hari ini jemaat kita bertambah terus. Kalau orang tua saja mungkin 5-6 ribu ya. Remajanya juga jadi banyak. Mungkin karena banyak jadi crowded, dia tidak suka. Tetapi saya senang kalau ibu tidak keberatan nanti apakah Reza atau siapa menelpon anak ibu. Ya, tolong ditelepon. Nanti biar Ibu Esther melayani keluarga ini lalu melayani anak itu. Sayang anak ini anak pintar dan baik. Ya mungkin karena kekurangan-kekurangan kita. Gereja juga tidak lagi sempurna. Dimanapun ada. Nah kalau dia di gereja lain remajanya hanya 15, 20. Ya jadi punya komunitas. Nah kalau kita 150, 250. Ya enggak punya komunitas. Tapi ada home sebenarnya. Tapi nanti diarahkan. Oke, saya kira cukup sampai di sini di episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.